Nah, pada kali ini gue akan ngebahas tentang stigma negatif pada orang-orang yang terkena COVID atau orang-orang yang beresiko terkena COVID, kayak misalnya kayak kasus suster yang merawat COVID itu sempat ada yang diusir dari kosannya gitu, dan kayak misalnya ada yang orang harus diisolasi di rumah tapi ditolak oleh warga, atau misalnya kayak orang yang dia sebenarnya sakit batuk atau demam tidak daripada dia di stigma negatifkan oleh masyarakat, dia pura-pura sehat, dia tidak tidak memberitahukan bahwa dia sakit, dia tetap berkeliaran kemana-mana gitu. Nah, itu gimana fenomena yang kayak gitu tuh, stigma negatif terhadap para penderita COVID tuh kayak gimana tuh Pak tuh? Pendapatnya Pak? Ya, sebenarnya ketika ini COVID-19 kemudian dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi, ya udah bukan lagi endemik ya, tapi sebagai pandemi, ini kan kemudian ada muncul sindrom atau ketakutan dari si masyarakat ya, yang dimana ketakutan ini sebenarnya adalah bagian dari naluri alamiah dari manusia, yang dimana awalnya dari rasa cemas kemudian dia berubah jadi rasa takut. Nah, ketika dia berubah posisi statusnya dari endemik kemudian jadi pandemi ya, ini kemudian ternyata membuat stigma kepada masyarakat, yang dimana ketika dia tersuspek atau bahkan baru terduga ODP, PDP ya tentang COVID-19, ini kan kemudian masyarakat langsung menjaga jarak nih. Baru batuk-batuk manja lah, batuk-batuk, atau bangkis-bangkis, bersin-bersin kecil lah. Demam 37 derajat, langsung masyarakat langsung menjaga jarak atau boundering kepada si orang lain ini yang diduga dia kena COVID-19. Nah, sebenarnya kan hal ini di satu sisi masyarakat yang kemudian punya prasangka terhadap orang lain yang baru batuk, kemudian baru demam, ini kan sebenarnya bagian dari upaya mekanisme pertahanan diri dia, yang dimana dia merasa bahwa saya harus bisa menjaga jarak dengan dia supaya saya tidak menjadi korban dari COVID-19. Nah, sebenarnya antara masyarakat yang kena dengan masyarakat yang tidak kena ini sebenarnya sama-sama memiliki mekanisme pertahanan diri, yaitu adanya rasa cemas tuh. Nah, rasa cemas ini kalau misalnya kita bisa lihat dalam struktur psikoanalisa, kita setidaknya punya 3 rasa cemas dalam diri manusia. Cemas yang pertama itu namanya kecemasan realitas. Nah, kecemasan realitas ini satu situasi kondisi di mana sesuatu yang belum terjadi tetapi kita sudah punya rasa khawatir, parno. Rasa takut, atau kalau bahasa anak zaman sekarang tuh jadi parno. Nah, itu yang disebut dengan yang namanya kecemasan realitas. Jadi kecemasan realitas itu sesuatu yang belum terjadi tetapi kemudian kita udah punya rasa takut dulu tuh, atau istilahnya parno. Nah, kecemasan yang kedua namanya kecemasan neurotik. Nah, kecemasan neurotik ini kecemasan terhadap sesuatu hal yang dia takuti, yang dia posisinya itu lebih tinggi dibanding diri dia tuh. Nah, kecemasan neurotik ini biasanya saya ambil contoh antara masyarakat dengan ketua RW, dia takut segan dengan ketua RW, jadi dia nggak berani melakukan sesuatu, atau antara masyarakat dengan negara, dia takut dengan negara dengan berbagai macam sanksinya. Terus kecemasan yang ketiga namanya kecemasan moral. Kecemasan moral ini rasa takut yang ditimbulkan dengan adanya aturan-aturan yang ada di dalam lingkungan hidup dari si masyarakat itu. Nah, kalau misalnya mau melihat tentang fenomena yang terjadi di masyarakat pada saat ini adalah lebih banyak dominan kepada kecemasan realistik. Nah, kecemasan realistik ini kecemasan yang dia belum terjadi tetapi dia sudah muncul rasa takut yang berlebihan. Nah, itu sebenarnya adalah bagian dari stimulus alami manusia karena dia punya yang namanya mekanisme pertahanan diri. Nah, kecemasan realistik ini setiap orang punya, termasuk saya juga punya, termasuk Bang Paung juga punya ya, tentang kecemasan realistik ini. Jadi itu adalah bagian yang naluri alamiah manusia, itu yang kemudian memunculkan rasa prasangka antar individu satu dengan individu yang lainnya. Itu yang kemudian dasarnya adalah karena COVID-19 ini kemudian dianggap sebagai pandemi dan terjadi di hampir seluruh negara di dunia. Bahkan terdata lebih dari 120 negara ini terkena yang namanya COVID-19. Nah, rasa khawatir itu muncul kemudian menciptakan yang namanya kecemasan realistik.
Nah, kecemasan realistik inilah yang kemudian setiap individu saling punya prasangka dan curiga antara satu dengan yang lainnya. Nah, jadi kalau misalnya untuk seorang yang dia merasa, oh gue batuk nih, gue kurang sehat nih, ya sebaiknya tuh periksa ke dokter ya, atau berdiam diri di rumah, mengisolasi dirinya sendiri, melihat perkembangan dirinya sendiri daripada memberikan kecemasan kepada orang lain kan. Karena emang kecemasan yang ditimbulkan itu reaksi dari orang lain juga ya, naluri dia juga kan. Nggak salah juga kan, dia misalnya kita batuk, orang lain jadi parno, itu ya emang naluri dia juga kan, secara sosial gitu juga. Dan untuk solusi untuk kayak misalnya pegawai medis, emang sih udah berjalan ya, mereka diberikan berikan mes di hotel atau wisma atlet. Emang seharusnya kayak gitu Pak, tenaga medis kayak gitu diberikan fasilitas ya Pak ya. Iya, diberikan fasilitas karena ada rasa khawatir juga pada keluarganya terhadap si tugas medis itu. Takut juga keluarganya juga khawatir dia akan terkena COVID-19. Jadi upaya untuk meminimalisir rasa kekhawatiran keluarga si petugas medis, ya baiknya adalah petugas medis juga diberikan fasilitas, dijaga jarak hubungannya dengan keluarganya dia, supaya juga meminimalisir rasa khawatir si keluarga dengan petugas medis itu. Sama ini kali Pak nih, saya punya pengalaman pribadi Pak. Saya habis ngojek dari luar, tiba-tiba saya kan mampir, kebetulan dekat di Depok, mampir ke rumah orang tua. Tiba-tiba baru sampai gerbang doang, adik saya itu langsung datang bawa semprotan disinfektan itu, yang air diisi disemprot-semprotin. Ya sebenarnya sih dalam hati ya udah nggak apa-apa deh, gue daripada juga gue mengeluarkan anggota keluarga gue kan di dalam kan. Jadinya yang harus ditanamin lebih kepada jangan sensitif ya Pak ya, jangan sensitif ya. Kayak waktu itu juga pernah kan anggota DPRD apa yang dites ini langsung marah-marah itu. Nah itu juga nggak benar juga kan Pak. Jadi ya harus lebih, sekarang tuh yang harus lebih ditanamin rasa kalau misalnya dites atau disemprot badannya gitu, ya maklum ya. Rasa maklum itu ya sebenarnya Pak ya. Nah itu sih pengalaman gue waktu itu, nggak apa-apa kan Pak sebenarnya. Nah apalagi gue jadi bingung sendiri deh. Udah yang penting tetap jaga kesehatan. Kalau misalnya disemprot atau kalau anggota keluarga disemprot, mandi dulu, jangan sensitif. Itu bagian naluri alamiah oleh manusia itu sendiri. Apalagi kan kita nggak tahu beresiko kan dari mana-mana kan gitu kan. Itu jaga-jaga pada diri kita. Jadi jangan sensitif, jangan ditas, gua nggak sakit, gua sehat, gua nih anggota DPR gitu ya Pak ya. Oke dah, kembali lagi nanti di channel Bang Paung Cumi Baper. Dadah.